Negara ini didirikan oleh para alim ulama. Mestinya kita tanya peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Bendera Cina berkibar di Maluku Utara saat peresmian proyek. Bendera negara Cina sempat berkibar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada. Pengibaran bendera ini diketahui oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang kemudian memaksa agar bendera itu diturunkan. Informasi yang diperoleh Surya, di hari itu pada pukul 8.30 WIT, telah tiba kapal motor Sumber Raya 04 yang mengangkut rombongan gubernur dan perwakilan Forkopimda Maluku Utara. Saat kapal itu merapat, muncul informasi tentang pengibaran bendera RRC yang posisinya sejajar dengan bendera Indonesia di sampingnya. Namun untuk ukuran, bendera Cina itu lebih besar dari merah putih. Namun sebelum kapal KM Sumber Raya 04 itu merapat, rupanya sudah sempat terjadi insiden dan ketegangan ketika kelompok wartawan Indonesia berupaya untuk menurunkan sendiri bendera tersebut. Upaya sekelompok wartawan ini sempat dihalang-halangi, baik oleh karyawan lapangan perusahaan tersebut dan oleh Kapolres Halmahera Selatan, dengan dalih agar bendera itu diturunkan sendiri oleh orang Cina supaya tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Selanjutnya, Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut P. Harwoko Aji berinisiatif memerintahkan Sertu Mar Agung Priyantoro untuk meluncur terlebih dahulu menuju ke lokasi acara untuk mendesak agar bendera itu diturunkan. Namun sampai di lokasi, bendera itu ternyata sudah sedang proses penurunan oleh petugas security PT Wanatiara Persada. Berikutnya, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, ketika Pasintel Lanal Ternate melakukan investigasi dengan menemui Kepala Security PT Wanatiara Persada, muncul laporan bahwa di dermaga juga ada bendera serupa belum diturunkan. Berdasarkan laporan itu, Pasintel Lanal Ternate memerintahkan Sersan 1 Marinir Agung Priyantoro untuk berangkat ke dermaga dan menurunkan bendera tersebut. Proses penurunan ini diikuti pula oleh Kasih Intel Korem 152 Bahbula. Selanjutnya, PT Wanatiara Persada juga menyatakan bertanggung jawab serta meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera asing tersebut. Penurunan bendera asing ini dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958 tentang Lambang Negara. Pelanggaran tersebut antara lain, bendera asing dikibarkan sejajar dengan bendera Indonesia. Ukuran bendera asing lebih besar ketimbang merah putih serta dikibarkan di tempat umum. Negara ini didirikan oleh para alim ulama. Mestinya kita tanya peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Kita diskusikan, ada nggak perannya? Kalau ada ya alhamdulillah. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini menebar kebencian. Kita tanya, ada nggak perannya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Kali aja ada, karena belum dibahas, belum dikupas. Pada pengajian politik Islam, saya usulkan ini dibikin berseri. Bulan depan, insya Allah saya bersedia sebagai pembicara peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada. Betul? Kita bikin diskusi yang menarik seperti itu. Kalau peran ulama, Masya Allah, dari awal gitu loh. Dari awal
Ketika bangsa-bangsa lain yang numpang di Indonesia menjadi anak emas dari Belanda, menjadi anak emas dari Jepang, ulama-ulama telah bersimbah darah, ulama-ulama telah berkorban. Ditutupin itu semua sejarah. Peran Westerling dalam pembunuhan alim ulama di Makassar, gitu dong. Peran Westerling dalam pembunuhan ulama-ulama Betawi. Peran Jan Pieterszoon Koen dalam memberangus bumi Islam di Minangkabau. Bikin seminar, bikin peran siapa lagi? Yang paling biadab itu jenderal, bukan jenderal, kolonel. Saya lupa tuh. Saya kalau nama orang-orang jelek lupa itu. Nama-nama orang jelek lupa terus. Ya. Nikolaus Kopernikus. Apa yang dia kumpulkan? Kenapa sasaran utama dia itu ulama? Ini yang mesti kita bongkar. Jarang dibongkar seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mengumpulkan ulama di Jepara? Ada yang tahu berapa ulama yang dibantai oleh dia di Jepara? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang mesti kita bahas. Ya, ini bukan hate speech, Pak. Ini bukan menebar kebencian. Kita pengen gali sejarah dong. Jangan ada baperan. Ntar disangka baper. Wow, mereka rasis. Enggak. Peran Arab dalam kemerdekaan bikin. Peran India dalam peran kemerdekaan Indonesia bikin. Bukan cuma Cina doang yang kita bahas. Sampai semua jelas dan terpapar. Terpapar radikal ntar lagi ya. Terpapar siapa pejuang-pejuang itu, siapa yang berjasa dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia itu, baru jelas sekali kedudukannya. Kita bikin gitu loh. Kalau berani dibahas secara tuntas. Peran Wali Songo, coba itu dalam menyiarkan Islam di Indonesia, agar orang-orang yang berkata Wali Songo fiktif terbuka matanya bahwa Wali Songo betul-betul ada dan menjadi pencerah, penerang daripada bumi Indonesia. Peran Papua, peran Ternate Tidore dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan sampai dengan saat ini, saudara, kita berwajib berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua sana. Kita masih terlelap tidur, ya, kita masih terlelap tidur. Indonesia dari Aceh, Medan, Bengkulu, Lampung, semua masih terlelap tidur. Kalimantan, Sulawesi, semua masih terlelap tidur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua masih terlelap tidur. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua sudah bangun dan mengumandangkan azan untuk kita semua di bumi pertiwi Indonesia. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kita di Papua, karena dia lebih dulu subuh, dia kumandangkan, dia azankan untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian dimuliakan Allah, itu kita bahas, itu kita kupas, kita bongkar apa peran masing-masing. Dan yang mulia, nih tempat ini sebagai saksi almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir yang sebagai peletak dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk diketahui wahai anak muda, jangan teriak-teriak NKRI kalau nggak paham. NKRI itu yang mengusulkan nama itu adalah pendiri masjid ini, Muhammad Nasir. Dialah yang merayu para raja yang saat itu belum bergabung, tapi beliau merayu untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini harusnya membludak, harusnya nggak muat ini, harusnya sampai jalanan, harusnya kita tutup semua Salemba. Kenapa? Karena mengumandangkan kembali pentingnya negara kesatuan di tempat orang yang mengusulkan nama itu.